Halo, kita jumpa dalam pelajaran fisika. Pada video yang pertama, kita sudah belajar bagaimana menggambar dan menentukan besar resultan. Namun pada video tersebut, belum ada latihan soal. Nah, pada video berikut ini, saya akan memberikan contoh bagaimana menghitung besar resultan. Jadi ada contoh soalnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah perahu menyeberangi sungai tegak lurus dengan kecepatan 40 km per jam menuju titik X. Nah, Anda perhatikan di gambar tersebut ada titik X yang menjadi tujuan perahu. Jadi, perahu menyeberang dengan kecepatan 40 km per jam. Kita gambarkan kecepatannya atau vektor kecepatannya dengan anak panah. Akibat pengaruh arus berkecepatan 30 km per jam, arah perahu menyimpang. Jadi ada arus yang mempengaruhi pergerakan perahu. Dan vektor kecepatan arus sungainya digambarkan sebagai berikut. Tentu searah dengan aliran. Nah, yang jadi pertanyaan, hitung besar kecepatan dan kecepatan perahu akibat pengaruh arus tersebut. Nah, untuk menentukan besar dan arah dari perahu yang sebenarnya, berarti kita harus menghitung dan kita harus menggambar kemana arah perahu yang sebenarnya. Kita mulai dulu dengan kita menggambarnya. Langkah yang pertama adalah kita buat garis proyeksi dari kecepatan arus sungai. Dan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, garis proyeksinya adalah sebagai berikut, yaitu garis yang sama panjang dan searah dengan kecepatan arus sungai, hanya diletakkan di ujung dari vektor kecepatan perahu. Nah, itulah proyeksinya yang garis putus-putus. Lalu berikut kita gambarkan proyeksi dari kecepatan perahu. Sama, gambarnya adalah garis putus-putus. Dan garis putus-putus itu harus sama panjang dan searah dengan vektor kecepatan perahu. Lalu garis putus-putus itu diletakkan di ujung dari vektor kecepatan arus sungai. Dan inilah gambarnya. Nah, arah resultannya adalah dari titik awal perahu ke perpotongan garis proyeksi. Inilah arah dari resultan. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besar kecepatan perahu sebenarnya. Apakah masih tetap 40 km per jam? Apakah dia berkurang atau bertambah? Nah, kita lihat melalui perhitungan. Dari soal kita dapati bahwa V1 40 km per jam. Lalu V2 30 km per jam. V1 itu kecepatan perahu, lalu V2 itu kecepatan arus sungai. V1 40 km per jam dan V2 30 km per jam. Lalu dari gambar kita ketahui bahwa sudutnya 90 derajat. Nah, bagaimana kita mengetahui hal ini? Bahwa sudutnya 90 derajat? Di soal disebutkan bahwa perahu menyeberangi sungai tegak lurus dengan arah arus sungai, berarti 90 derajat. Ingat,
tegak lurus itu artinya sudutnya 90 derajat. Jadi alfanya 90 derajat. Ditanya adalah V atau besar kecepatan perahu yang sebenarnya atau besar resultan. Kita gunakan rumus V sama dengan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 kosinus alfa. V1 40, jadi 40 kuadrat, V2 30, 30 kuadrat, tambah 2 kali V1 40 kali 30 cos 90. Nah, kita harus lihat dulu harga dari kosinus 90. Dalam pelajaran fisika dan matematika dikenal ada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sinus 0 harganya 0. Sinus 30 harganya atau nilainya setengah. Sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 90 1. Untuk kosinus 0 1, kosinus sudut istimewa 30 derajat nilainya 1/2 akar 3, kosinus sudut istimewa 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, kosinus 60 nilainya 1/2, dan kosinus 90 nilainya 0. Tadi di soal disebutkan kosinus 90, dan dari tabel ini kita dapati bahwa kosinus 90 adalah 0 derajat. Jadi kita akan ganti kosinus 90 dengan 0 derajat. Nah, kita lanjutkan penyelesaian soal kita. 40 kuadrat, kita dapat 1600, 30 kuadrat kita dapat 900, 2 kali 40 kali 30 hasilnya 2400, dan cos 90 0. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel tadi, cos 90 adalah 0. 1600 tambah 900, 2500. 2400 kali 0 hasilnya 0. Jadi sekarang tersisa 2500 tambah 0. 2500 tambah 0 adalah 2500. Akar dari 2500 50 km per jam. Jadi dari perhitungan ini kita dapati perahu ternyata bertambah cepat. Tadinya mesinnya diatur dengan kecepatan 40 km per jam, tapi akibat dari pengaruh sungai, kecepatannya sekarang telah menjadi 50 km per jam. Dan arahnya seperti yang digambarkan oleh vektor yang berwarna kuning. Ia akan menyerong, tidak tepat lagi, atau tidak lagi menuju ke titik X. Nah, beginilah contoh soal untuk menghitung besar vektor. Kiranya dapat dimengerti.